Selamat bertemu kembali. Maka dalam pokok bahasan kita kali ini masih terkait dengan perangkatan, dan kita akan secara khusus membahas kali ini tentang bentuk akar. Bapak harapkan sepanjang pembahasan ini Anda dapat menyimak secara baik, sehingga nanti dapat Anda pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang Anda hadapi, tapi juga untuk memecahkan masalah-masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Ingat kembali topik kita di kelas 8 terkait dengan teorema Pythagoras. Dan kalau Anda ingat apa yang telah dipelajari di kelas 8, maka jika kita amati sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, di mana C adalah sisi miring, kita akan bisa merumuskan dengan sebuah teorema, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mendapatkan nilai C, maka kita menarik akar pada kedua ruas tentu saja, sehingga menghasilkan akar C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita teruskan proses ini, kita dapatkan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan angka A sama dengan 9 dalam contoh yang ada ini, dan 12 untuk masing-masing A dan B, maka kita dapatkan C sama dengan akar dari 225. Anda bisa lihat ini proses untuk mendapatkannya. Lalu untuk menghasilkan nilai C yang sederhana, maka kita bisa mencari suatu bilangan yang kalau dipangkat 2 kan menghasilkan 225. Bilangan berapakah itu? Tentu 15. Sehingga kita bisa nyatakan C sama dengan akar dari 15 berpangkat 2. Nah, pangkat 2 dengan tanda akar itu bisa saling berbalikan atau inverse dalam bahasa matematikanya, sehingga menghasilkan 1. Akhirnya C hanya bernilai 15. Jadi itulah panjang dari sisi ataupun panjang dari C, 15 cm. Poin pokok yang ada di sini adalah bahwa untuk mendapatkan C, kita menarik akar terhadap C kuadrat. Itulah gagasan pokok yang ada di sini. Untuk B dan A pun kita bisa melakukan dengan cara yang serupa. Nah, setelah Anda mengamati proses yang telah kita lakukan di bagian tadi, Anda diminta untuk membuat pertanyaan yang terkait dengan hubungan antara pangkat kuadrat dan akar kuadrat. Bisakah Anda membuatnya? Bapak yakin Anda bisa melakukan itu. Bagaimana kira-kira rumusan pertanyaannya? Salah satu pertanyaan yang bisa Anda ajukan adalah, bagaimanakah persamaan hubungan antara sebuah bilangan kuadrat dengan akar kuadratnya? Nah, untuk mencari tahu bagaimana mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan, kendati pun tadi secara singkat telah diuraikan pada pengantar tadi, kita melalui sebuah peragaan terhadap contoh ini, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Soal ini kita ambil dari buku paket atau buku siswa Anda. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi. Tujuannya, ia hendak membuat taplak meja. Lalu untuk mempercantik taplak tadi, Aira menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang Aira butuhkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus menghitung terlebih dahulu panjang dari sisi persegi. Karena Anda tahu bentuk taplak yang
akan dibuat oleh Aira tadi adalah persegi, sehingga satu sisinya itu dihitung terlebih dahulu panjangnya, dan setelah itu kita melakukan perhitungan terhadap panjang kelilingnya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu panjang satu sisinya adalah A, sehingga luasnya itu diperoleh dari A kali A atau A kuadrat, yang nilainya adalah sama dengan 14.400 cm persegi. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2 ini, atau lebih tepatnya membuatnya menjadi pangkat 1, maka kita menarik akar, seperti yang tadi kita lakukan pada teorema Pitagoras. Ruas kiri kita tarik akar, ruas kanan pun sama. Lalu untuk menentukan nilai dari akar 14.400 pada ruas kanan ini, maka kita mencari sebuah bilangan yang berpangkat 2. Berapakah bilangan berpangkat 2 untuk menghasilkan 14.400? Tentu 120. Jadi A sama dengan 120 gitu. Ini cara untuk menemukan nilai A. Penjelasan yang ada di sini adalah seperti apa yang tadi Pak maksudkan. Dengan demikian, Aira harus menyediakan renda dengan panjang A4 kali A, karena ada 4 sisi dari meja tadi yang berbentuk persegi, sehingga 4 kali A. Atau kalau memasukkan nilai A sama dengan 120, kita dapatkan A4 kali 120 yang menghasilkan 480. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Gimana? Cukup jelas? Ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk akar selain akar kuadrat? Saya harapkan Anda bisa membuat pertanyaan serupa untuk hal seperti ini. Seperti yang ada pada buku paket, diminta buatlah pertanyaan berkaitan dengan cara mencari akar. Dari apa yang sudah kita pelajari ini, kita dapat membuat beberapa catatan penting yang mungkin perlu Anda ingat. Yang pertama, kalau ada bentuk akar yang ditulis seperti ini, Anda biasanya membaca akar 14.400, maka bentuk yang lengkapnya adalah yang seperti ini, yaitu akar pangkat 2 dari 14.400 atau akar kuadrat dari 14.400. Bentuk ini lebih lengkap, tetapi untuk kemudahan, kepraktisan, seringkali orang menyebut dengan akar saja dari 14.400. Berikut, bagaimana dengan bentuk akar pangkat 3? Untuk mempermudahnya kita melihat melalui contoh, misalkan kita mempunyai akar pangkat 3 dari 64. Bagaimana menentukan nilainya? Nah, untuk menentukan nilainya, prosesnya mirip dengan yang dilakukan di pencarian nilai A yang merupakan akar pangkat 2 dari 14.400 tadi, yaitu diuraikan menjadi perkalian berulang dari sebuah angka yang menghasilkan 64 ini. Tentu angka itu haruslah 4 kali 4 dikalikan 4. Dalam bentuk pangkat kita bisa menulis sebagai akar pangkat 3 dari 4 berpangkat 3. Jadi untuk menarik akar pangkat 3, kita berusaha untuk menemukan sebuah bilangan yang berpangkat 3. Inti penjelasannya ada di sana. Dan untuk mendapatkan nilai A sudah tidak sulit lagi kalau kita sudah bisa merumuskan seperti ini, atau bisa mencari bentuk yang seperti ini, menuliskan dalam bentuk yang seperti ini. Tinggal membuat pangkat 3 dan akar pangkat 3 menjadi 1, sehingga yang tersisa adalah A sama dengan 4 berpangkat 1 atau 4. Dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan bentuk akar untuk pangkat 5 seperti pada tayangan ini. Ya, berdasarkan apa yang tadi telah diterangkan di depan, maka kita bisa menyatakan
beberapa hal seperti berikut ini. Akar A itu dibaca sebagai akar kuadrat dari A. Kemudian, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana nilainya untuk A bisa didapatkan dari akar kuadrat tadi, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, akar berpangkat N dari A ditulis seperti ini, dengan beberapa catatan. Jika A tidak negatif, maka akar berpangkat N dari A tadi akan bernilai B jika dan hanya jika B berpangkat N sama dengan A dengan B yang tidak negatif. Sedangkan jika A-nya berharga negatif sedangkan N bernilai ganjil, maka akar berpangkat N dari A akan sama dengan B jika dan hanya jika B berpangkat N sama dengan A. Contoh untuk penjelasan tentang nomor 2 ini bisa Anda lihat pada buku paket atau buku siswa Anda. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, Bapak lihat contoh yang ada itu sudah cukup jelas menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan nomor 2 ini. Berikut, kita juga bisa menyederhanakan perkalian bentuk akar seperti yang nampak di sini, di mana jika kita memiliki dua bilangan A dan B yang positif, maka akan berlaku pertama yang ini. Poinnya di sini adalah bahwa kalau Anda mempunyai dua suku yang masing-masingnya mempunyai akar A, ada faktor akar A-nya, maka Anda bisa menempatkannya di belakang lalu mengalihkan dengan yang ada di dalam kurung, yaitu B tambah C. Ini tolong lihat baik-baik. Dengan cara yang sama, kalau Anda mempunyai pengurangan dua suku yang masing-masingnya punya faktor akar A, Anda juga bisa menempatkan dia di belakang, lalu dikalikan dengan B dikurangkan C. Dalam kurung tentu saja. Dua sifat ini adalah sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan yang pertama dan perkalian terhadap pengurangan yang kedua. Sifat ketiga itu menyatakan kepada kita bahwa jika kita mempunyai akar dari A kali B, maka kita bisa memisahkan mereka masing-masingnya dengan lalu mengoperasikan dengan tanda perkalian atau operasi perkalian di tengahnya. Jadi akar A B atau akar A kali B sama dengan akar A dikalikan akar B. Nah, dengan logika yang sama ini, maka kita bisa menghasilkan rumusan keempat. Di sini lupa ditulis ya. Akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Tentu saja B-nya tidak boleh berharga 0, sedangkan A dan B-nya bernilai positif. Ini harap Anda ingat baik-baik rumusan ini, pahami, dan bila perlu melatih untuk menggunakannya. Menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sifat-sifat yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya tadi, maka kita akan melihatnya melalui serangkaian contoh berikut ini. Kita ambil dari soal nomor 3 di Ayo Kita Tinjau Ulang. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Bagian C dan bagian D-nya kita ambil sebagai latihan buat kita. Kita mulai dengan penyelesaian untuk bagian C. Pertama kita cantumkan terlebih dahulu bilangan bentuk akarnya yang ini, lalu kita rubah menjadi bentuk pecahan. Tentu Anda bisa mengetahui sebabnya. Kemudian dari sifat keempat dari pembahasan tadi, sifat keempat yang terkait dengan pembagian, itu kita bisa merubah bentuk akar 256 per 10 juta ini menjadi akar 256 per akar 10 juta. Jadi pembilang dan penyebut dipisah masing-masing dengan memiliki akar sendiri-sendiri. Berikutnya kita merubah 10 juta atau lebih tepatnya akar 10 juta itu menjadi akar dari 10 dikali 1 juta.
mengapa kita melakukan perubahan ini pada penyebutnya sementara pembilangnya tetap? Anda bisa lihat pada bagian berikutnya, yaitu bahwa akar dari 1 juta itu bisa disederhanakan menjadi 1000. Karena Anda tahu bahwa akar dari 1 juta bisa ditulis sebagai akar dari 1000 berpangkat 2. Akibatnya hasilnya adalah akar 1 juta adalah 1000, sedangkan akar dari 256 adalah 16. Dengan cara yang sama kita gunakan seperti pada akar dari 1 juta tadi. Lalu akar 10 itu tidak bisa disederhanakan. Kalau kita teruskan proses ini, kita melihat masih ada faktor akar 10 pada penyebut. Bagaimana cara menghilangkan akar 10 dan menggantikan dengan bentuk yang atau bilangan biasa? Maka kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu akar 10. Tentu kalau Anda kalikan akar 10 pada penyebut, pada pembilang pun harus dilakukan perkalian dengan akar 10. Itulah sebabnya di sini kita lakukan itu. Kemudian hasil kali dari 16 kali akar 10 adalah 16 akar 10, sedangkan akar 10 dan akar 10 pada penyebut ini jika kita kalikan hanya menghasilkan 10 saja, lalu dikalikan berikutnya dengan 1000. Jadi bentuknya akan menjadi 16 kali akar 10 per 10.000. Lalu kalau kita teruskan dengan membagi kedua membagi pembilang dan penyebut dengan 16, sama-sama dibagikan 16 dan 16 juga di penyebut, maka kita dapatkan 1 per 625, lalu kita kalikan dengan akar 10 di bagian berikutnya. Inilah hasil yang paling sederhana dari akar pada bagian C, yaitu 0, akar dari 0,000256 ini. Berikut soal D-nya, di mana akar 5 akar 3 ditambahkan dengan akar 243 kurang akar dari 12 mau kita sederhanakan. Langkah-langkah kita adalah akar 3 tetap dipertahankan, sedangkan akar 243 dirubah menjadi akar 81 kali 3. Selanjutnya akar 12 juga dirubah menjadi akar dari 4 kali 3. Anda usahakan agar bilangan di belakang atau faktor di belakang ini bisa sama dengan bentuk akar yang ada di bagian depan ini, karena ini jauh lebih memudahkan kita dalam penyederhanaan nanti. Jadi itu teknik untuk kita selesaikan secara lebih gampang. Dari sini Anda bisa lihat 5 akar 3 itu bisa kita pertahankan bentuknya, sedangkan akar 81 kali 3 kita rubah menjadi akar 81 kali akar 3, di mana akar 81 menghasilkan 9. Jadi lengkapnya menjadi 9 akar 3. Kemudian min akar 4 kali 3 itu min dari akar 4 kali akar 3. Jadi tanda akarnya itu kita buat untuk masing-masing bilangannya dengan operasi di tengahnya tetap bertahan dengan perkalian, sehingga min akar 4 akan menjadi min 2 karena akar 4 adalah 2. Kemudian di belakangnya tetap dikalikan dengan akar 3. Nah, karena ketiga suku ini mempunyai faktor yang sama yaitu akar 3, maka akar 3 ini bisa kita tempatkan di luar dari kurung, lalu kita kalikan dengan yang ada di dalam kurungnya, yaitu 5 ditambah 9 dikurangkan 2, atau hasilnya adalah 5 tambah 9 14 dikurangkan 2 12. Jadi hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Berikut ini kita mengambil dari latihan 1.4 untuk memperdalam apa yang telah Anda ketahui. Pada nomor 8, Anda bisa membaca sendiri pertanyaannya, di mana yang diminta atau diharapkan di sini adalah menentukan panjang diagonal dari ruang balok. Contoh panjang diagonal ruang balok yang ada di hadapan kita ini adalah dari A ke G ya, itu salah satu contohnya. Anda juga bisa mencari yang lain, tentu ada 4 ya, C ke E, B ke H, dan D ke F. Masing-masingnya mempunyai panjang yang sama, sehingga cukup kita menentukan salah satu saja.
Untuk menyelesaikan ini kita rumuskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi pertama yang kita bidik adalah segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku di B, sehingga persamaannya bisa ditulis seperti ini. Sisi miringnya adalah AC. Kemudian untuk atau kalau kita memasukkan nilai AB 12 dan BC 5, maka kita dapatkan bentuk demikian. Lalu untuk menghitung panjang AC, maka tentu saja kita menarik akar ya di ruas kiri, tapi tentu saja juga di ruas kanan tidak boleh tidak ditarik akar. Hasilnya kita lihat di sini sama dengan akar dari 169 atau akar dari 13 berpangkat 2. Maka nilai akhirnya adalah 13 cm untuk AC. Berikut kita lanjutkan dengan segitiga ACG. Sisi miringnya adalah AG, jadi ini sasaran kita. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat karena siku-sikunya ada di titik atau sudut C. Saat kita memasukkan AC sama dengan 13 yang kita dapat dari bagian atas tadi, dan CG sama dengan 4, maka kita menghasilkan bentuk yang seperti ini. Dan kalau kita teruskan dengan menarik akar di kedua ruas, kita dapatkan akar AC kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yang nanti menghasilkan akar dari 185. Inilah nilai dari AG. Akar 185 cm ini tidak bisa lagi kita sederhanakan, jadi tetap sebagai akar 185 cm, kecuali kalau Anda bermaksud mencari bilangan desimalnya. Yang berikut adalah soal nomor 14, di mana Anda bisa lihat soalnya kembali dari buku paket. Diketahui di situ kolam renang dari Pak Asep yang diameternya diketahui 14 akar 3 meter. Kemudian kedalamannya 150 akar 2 cm. Nah, kita tentu untuk menghitung volume air yang bisa kita masukkan ke dalam, tentu menggunakan rumusan volume, maka kita tentukan terlebih dahulu panjang R-nya. R-nya adalah setengah dari diameter, maka 7 akar 3 meter. Tetapi kita karena diminta satuannya dalam liter, maka 1 meter ini kita rubah menjadi satuan desimeter ya, supaya mudah kita konversi ke liter. Dari meter ke desimeter itu kita kalikan dengan 10, turun 1 tangga ya. Jadi kita kalikan 10 menghasilkan 70 akar 3. Berikutnya adalah kedalamannya 150 akar 2 cm, kita rubah menjadi desimeter juga dengan membagi, menghasilkan 15 akar 2 desimeter. Nah, dari sini kita masukkan kemudian ke volume tabung. Volume tabungnya itu dirumuskan sebagai luas alasnya dikali dengan kedalaman atau tinggi ya. Jadi luas alasnya adalah berbentuk lingkaran PR kuadrat dikalikan dengan kedalaman atau ketinggiannya K. Dalam contoh ini kita menggunakan kedalaman. Kalau kita masukkan, kita akan dapatkan seperti ini dengan menggunakan apa yang telah kita dapatkan dari ruas ataupun bagian kiri ini. Lalu kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa faktor yang bisa kita sederhanakan. Misalnya 70 dibagi 7 itu bisa menghasilkan 10. Dan yang bisa dipasangkan juga adalah akar 3 dikalikan dengan akar 3. Itu sebabnya di sini Bapak menulisnya seperti ini. Kemudian terakhir, kalau kita mau rubah ke liter, tentu tinggal desimeter pangkat 3 yang diperoleh dari perkalian ketiga satuan ini bisa langsung kita rubah menjadi liter. Ini dalam bentuk akar. Kalau Anda mau mencarinya dalam bentuk desimal, silakan. Akan menghasilkan bilangan seperti ini. Jadi volume dari bak air tadi, silinder tadi, ataupun kolam renang tadi, itu
bisa menampung air sebanyak 980.050 liter. Inilah jawabannya. Nah, demikianlah apa yang tadi telah kita bahas bersama berkenaan dengan topik bentuk akar ini. Semoga Anda bisa memanfaatkan itu untuk baik menyelesaikan soal maupun untuk menangani masalah-masalah yang Anda hadapi. Ingat juga untuk selalu menjaga kesehatan karena masih merebaknya wabah COVID-19 ini di berbagai tempat. Sampai bertemu nanti pada kesempatan berikutnya.